Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman operator madrasah maupun non madrasah dimanapun Anda berada, sejak digalakkannya AKMI atau ANPK, mungkin beberapa teman-teman operator kebingungan untuk melakukan setting jaringan yang digunakan untuk pelaksanaan AKMI atau ANPK. Hampir mirip, cuma saat ini saya mau berbagi untuk setting AKMI. Jadi langkah yang pertama kali perlu teman-teman operator lakukan yaitu setting server. Sebenarnya bebas sih, mau setting klien dulu, mau setting server dulu, bagaimana. Cuma ini yang saya lakukan versi saya, jadi teman-teman bisa pakai maupun tidak. Jadi langkah pertamanya yang perlu dilakukan yaitu kita menginstal ini aplikasi ini, VirtualBox VM ini. Bebas versinya, versi 5 atau versi 6. Tapi kalau tidak salah minimal itu versi 5. Dan sekarang sudah keluar versi 6. Setelah diinstal ya, untuk installnya tidak perlu saya sampaikan, mungkin bisa carilah di internet. Operator juga instalasi aplikasi di komputer itu suatu hal yang sangat gampang. Kemudian setelah itu silakan download VDI-nya. VDI itu nanti di-share di grup masing-masing. Misal ini VDI-nya sudah keluar dan lain sebagainya, itu atau bisa dilihat di PD AKMI. Nah, ini di bagian sini nanti teman-teman bisa download VDI-nya. Silakan pilih salah satu dari beberapa link ini, bisa dipakai. Kalau sudah di-download, ini contohnya ini yang sudah saya download kemarin. Ini salinan AKMI ini. Ini silakan diekstrak. Klik kanan, ekstrak file. Kalau saya suka di C biasanya. Di C, di AKMI. Ini silahkan dibuatkan folder baru utama gitu, bisa AKMI utama, kemudian kita oke. Ini proses, saya pause dulu ya, ini agak lama. Baik, proses ekstrak sudah selesai. Kita lihat tadi di C, AKMI utama. Nah, ini sebenarnya tadi diekstrak ini saja juga bisa. Jadi kalau mau ekstrak yang tadi, sebentar saya jelaskan. AKMI. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung klik yang ini, salah satu ini atau ini juga bisa. Kalau tidak mau ribet setting VDI. Jadi setelahnya ini dibuatkan ikon. Tapi
kalau sudah disetting adminnya, ini settingannya yang paling utama itu kita lihat di sistem base memorinya ditingkatkan. Kalau saya ini kan ada 8 GB, saya buat 5 GB. Ini terserah lah settingannya ini. Yang penting ini kemudian masuk ke network. Nah, adapter 1 itu kita rubah ke bridge adapter. Kemudian ini Intel R12 gigabit. Ini yang biasanya teman-teman itu bingung. Jadi Intel R ini kan namanya perangkat keras yang ada di dalam sini. Yang LAN-nya itu kita lihat. Kita lihat langsung aja. Nah, kebetulan server saya ini punya 2 LAN, port LAN 1, 2. Nah, yang satu, yang atas ini, yang satu ini, yang 2, pagar 1 ini kabelnya nyambung ke internet itu, ke TP-Link itu. TP-Link itu kabelnya nyalur itu dari Telkom, dari internet lah. Jadi yang atas ini untuk internet. Nah, kemudian yang Intel tadi pagar 2 itu ini kabel yang bawah ini kabelnya ke sana nyambung ke switch hub ini, nyambung ke sini. Nah, ini kabel banyak ini kabelnya mirip klien-klien ini. Nah, sama ini kabel-kabel ini ada 16 klien, semua terhubung ke switch hub, ke hub ini. Salah satunya tadi yang nyambung ke server sini. Nah, ini klien yang ini kita bisa lihat di sini. Kenapa kok itu dinamakan LAN 2? Lihatnya di sini. Silakan gambar ini kita klik kanan, gambar komputer nyala ini karena internetnya nyala. Klik kanan, open network internet setting. Kemudian change adapter option atau apalah, nanti kan setiap Windows beda cara masuknya. Nah, ini ikannya kita besarkan. Ethernet yang atas sendiri statusnya BLK itu Intel i210 GB network internet access. Nah, ini berarti ada internetnya. Ini tadi yang atas yang nyambung ke Telkom sana tadi, itu yang atas ini. Kemudian bawahnya ini punyanya VirtualBox. Ini jadi nggak ada, makanya divirtualkan. Jadi VirtualBox itu seolah-olah kita punya mesin gitu loh di dalamnya itu. Nah, kemudian yang bawah sendiri unplugged gap ini yang pagar 2 sama namanya, cuma ini pagar 2, jadi kedua itu yang tadi yang nyambung ke switch hub tadi. Nah, ini kenapa kok unplugged? Karena switch hubnya belum dinyalakan. Coba kita nyalakan ya. Ini masih unplugged. Ini belum nyala. Masih mati. Lampunya mati. Kita nyalakan. Jadi ini langsung praktek. Kliennya kita nyalakan sekalian. Tunggu sebentar nanti nyala.
Ini lah. Nomor 19 port 19 berarti ini nyambung ke server, makanya dia nyala. Kita lihat ini yang ini, yang bawah ini berarti nyambung ke tadi 19. Oke, selanjutnya nah itu nyala ya. Ingat, ini yang kita pilih di sini. Ini yang menuju ke klien, istilahnya seperti itu. Ini kita allow all. Ini seperti ini nanti settingannya, silahkan dilihat. Allow all. Terus kemudian yang adapter 2 ini kita pilih enable. Kalau sebelumnya enable disable, ini kita centang, kita pilih not. Sebenarnya ini harus allow all, cuma kan ini kalau not ini nggak bisa dipilih. Caranya gimana? Ini kita ganti ke bridge ke dulu sebentar, kemudian kita pilih allow all, baru kita ganti ke not. Nah, sudah seperti ini, kita oke. Nah, silahkan dilihat ini settingannya seperti ini. Kalau sudah, bisa kita start. Kita tunggu. Kita tunggu aja. Jadi tanpa saya skip, sengaja tidak saya skip nih, tidak saya pause videonya biar nanti kalau ada kasus bisa dilihat bareng-bareng. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, bisa kita coba login. Kita buka browser bebas. Kalau saya pakai ini. Nah, sebelum buka ini 192.212, kita bisa lihat passwordnya di menu nih, pendataan server. Ini bisa nanti ketahuan usernya server sama passwordnya, ini dibuka. Nah, kita buat kita login ke pengawas dulu karena kita mau melakukan sinkron. Pengawas web, coba. Nah, ini sudah masuk ke halaman loginnya. Ini kita kopikan usernya dari tadi. Ini kita copy, kita paste di sini. Kemudian passwordnya kita copy di sini, kita paste, kemudian kita masuk. Nah, terus kita sinkron atau kita patch dulu, melihat versinya berapa. Kita periksa dulu update-nya ada enggak. Ini versi 2210. Oh, tidak ada. CPT-nya kita cek update ada enggak. Versi 211, oh tidak ada. Lanjut ke menu sinkron. Sinkronisasi ini juga harus
berhasil ya, benar-benar berhasil, tidak boleh ada yang gagal maupun tidak sempurna. Kalau tidak sempurna 100%, tandanya tidak sempurna itu biasanya di tengah-tengah itu nanti muncul pemberitahuan, kita klik oke, betul bisa sampai 100, tapi nanti bermasalah itu kliennya. Solusinya bagaimana ya, nanti silakan setting VDE ulang. Itu pengalaman kemarin pas gladi. Jadi dipastikan setiap ini poin 1, 2, 3 sampai 6 ini benar-benar 100% secara lancar ya, tidak putus-putus. Ini kita sinkron yang pertama dulu. Ini lancar, kemudian nomor 2 kita sinkron. Ini agak lama ya loading soal ini. Nanti saya percepat aja yang bagian ini insya Allah, biar teman-teman lihat videonya nggak terlalu lama. Tapi yang jelas insya Allah nanti tidak ada yang saya skip. Kalau memang ada sesuatu yang mengharuskan skip ya beda cerita. Kita sambil kutip dulu ya teman-teman. Untuknya matur suwun. Matur suwun. Biar kita selalu ingat cara berterima kasih. Matur suwun. Atau mungkin teman-teman operator itu sering-sering diminta pertolongan. Karena menjadi operator berarti harus bisa segalanya. Belum tentu kita itu mampu, dan tidak jarang juga hanya mendapatkan rokok bukan matur suwun. Ini tadi proses dari awal sekali, mulai dari server, kemudian setelah ini nanti kita setting jaringan, baik setting yang IP di server maupun di klien. Jadi nanti rencananya itu nanti akan saya buat jaringannya ini sambil nunggu ya, biar jalan terus. Enggak. Itu nanti kita buat topologi kombinasi antara LAN kabel dengan wireless. Jadi ini ada internet dari Telkom, ini tadi masuk ke server ini server nih. Cuma tadi punya saya kan dari Telkom ke switch atau akses point dulu di sini, tapi tidak apa-apa sih. Biar nanti di ruangan ini juga ada akses internet lah. Tapi cuma saya mau mengambil internetnya pakai kabel ini di server. Nah, ini sudah selesai, kita lanjut dulu ya ke sinkron yang paket. Lanjut dari server
ini kabel yang tadi sebelahnya itu masuk ke hub, nah di hub ini nanti ada banyak klien yang jumlahnya ada 16 tadi ya, ini klien pokoknya ada 16 ini. Ada 16 klien. Karena ACMI ini kan total pesertanya kan 25 peserta per sesi. Kalau cuma 16, kebetulan punya saya ini 16 ini rusak satu, jadi yang ready 15, tapi enggak apa-apa. Mau saya pakai HP atau pakai laptop, nanti pakai wireless. Makanya nanti di sini ada satu nyambung ke access point lagi. Ini sudah saya siapkan ini. Nah, ini nanti saya sambungkan ke switch hub yang itu. Nih. Tuh. Dan ini nanti yang memancarkan ke HP sejumlah kurang 10 berarti nanti 10 smartphone. Ini sudah selesai kayaknya sinkron. Kemudian sinkron ruangan kita klik, sudah selesai. Sinkron peserta kita klik, sudah selesai. Terakhir sinkron paket peserta kita klik. Alhamdulillah berhasil ya, sinkronisasi sudah full. Ini sudah bisa, jadi server ini sudah siap, tinggal nanti kita nyeting ininya. Jadi seperti ini ya, nanti ada switch hub di sini. Nah, sekarang untuk IP-nya, IP server nanti ini kita buat 192.168.0.199 untuk server. Kemudian untuk yang klien ini mulai ya, dari mulai klien 1 tuh, klien 1 2 3 4 5 sampai klien 16 pojok sini, pojok sana. Sebentar saya zoom. Nah, itu 16 tuh, itu nanti urut IP-nya ini. Jadi klien 1 itu nanti 192.168.0.2. Nah, kenapa klien 1 pakai titik 2? Saya hindari 1 karena 1 itu biasanya dipakai kalau enggak ini ya itu IP itu. Jadi biar nggak bentok, kita ambil aman aja titik 2, terus 3, terus sampai ke berarti nanti terakhir 17, titik 17, 192.168.0.17 untuk semua klien ini. Klien ini nanti pakai IP ini. Seperti itu ya. Ini sinkronnya sudah selesai. Nah, kita langsung ke salah satu klien untuk melakukan ini setting yang di ini ya, IP di servernya. Kita lihat caranya sama tadi. Ini nih, berarti yang disetting yang ini ya, yang ke apa, ke klien yang pagar 2 ini. Ini kita klik kanan,
properties ini, terus properties ini silahkan dibuat seperti ini 199. Terus kita oke. Udah gitu aja. Yang ke klien, terus kita tutup. Sekarang kita coba satu klien, kita nyalakan ini ya, misal ya klien nomor 9 kita coba. Karena kita nyalakan dulu. Sudah. Kita tunggu. Kok yo pas update. Nah, di klien itu kita setting IP-nya di sini. Di bagian gambar globe ini kita klik kanan, network, terus kita masuk ke advanced setting, network setting, kemudian ke more network adapter option ini. Di sini kita klik kanan. Ada banyak cara sih sebenarnya. Kalau saya yang saya jelaskan tadi kan klik kanan, properties, kemudian ini klik 2 kali bisa, atau klik terus properties. Nah, ini silakan diisikan IP yang tadi, yang ini. Nomor 9 kan kebetulan ini kemarin saya kasih IP 9 juga sih, kalau tidak salah seperti itu. Tapi yang jelas pokoknya setting IP inilah caranya seperti ini. Terus ini jangan lupa 0, karena tadi servernya juga 0. Dan nanti ACMI itu segmen, ini segmen namanya kalau tidak salah, itu 0, jangan 1. 9 ini tidak diisi juga tidak apa-apa sebenarnya, default gateway ini tidak diisi tidak apa-apa. Tapi ini saya isi 199. Ini nanti diperuntukkan untuk remote view pakai Veyon, itu nanti itu pembahasan lain sih, biar nanti server klien ini melakukan aktivitasnya itu bisa kita lihat di server sana, nanti kelihatan contohnya. Makanya ini saya isikan IP server yang 199. Kalau sudah kita oke. Kita close. Ini yang di klien ya, klien 9. Nanti semua klien yang ada di sana silakan setting sama seperti ini
dengan IP berurutan ya, 2 3 4 5 sampai sekian. Misal komputernya ada 20 ya sampai 20, seperti itu. Kalau setting IP sudah, kemudian kita bisa langsung cek. Kita buka browser, kemudian kita ketikkan alamat tadi untuk CPT Acme 192, itu sudah kemarin barusan tadi kita enter. Nah, ini sudah berhasil untuk dibuat Acme besok. Ini untuk yang versi kabel apa via kabel LAN. Nah, setelah ini kita mau nyeting untuk yang HP. Untuk yang HP ini kita perlu alat yang namanya ini access point. Ini nanti kita konekkan ke sana. Kita buka dulu. Ini saya nggak bisa ya naik pakai sambil ngerekam, saya pause dulu. Baik, ini sudah saya konekkan. Ini yang hitam ini kabel ke listrik, ke adaptor ini, ke listrik itu. Kemudian kabel yang putih, kabel LAN-nya ini masuk ke port 1 ya, jangan di WAN, ke 1, terus masuk ke port yang masih kosong, terserah. Nah, kemudian kita rubah beberapa setting di sininya biar nanti bisa connect ke jaringannya. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini, di belakang sini. Jadi setelah TP-Link ini kita nyalakan, di sini ada sinyal WiFi nyala. Berarti sebenarnya di sini itu ada sinyal WiFi. Ini namanya SSID TP-Link 0776. Passwordnya ini 776. Ini connect ke jaringan ini loh. Ya. Jadi urutannya nanti silakan connect ke WiFi ini, ke WiFi TP-Link 0776 ini dengan password 7763 ini. Kemudian buka browser, silakan akses ini. tplink.wifi.net. Nanti dimasukkan disuruh masukkan password sama username sama password. Passwordnya admin, username-nya admin, passwordnya admin. Jadi silakan buka Firefox atau Chrome, silahkan ketik ini http tplink.wifi.net. Nanti di sana suruh masukkan username sama password, silahkan masukkan ini. Kita coba ya. Ini nanti untuk menyeting IP ini, IP-nya ini. Ya, kita pause dulu, kita cari. Jadi karena kita terhubung dengan hub itu TP-Link-nya, maka kita bisa akses lewat server ya. Nah, biasanya IP TP-Link itu ini, kalau kita akses pakai TP-Link wifi.net itu bisa kemungkinan nanti masuknya ke sana, ke TP-Link yang itu. Makanya kita masuknya pakai IP ini, IP-nya namanya IP public 92, kita enter, kita masukkan user tadi. Terus ini
tadi sudah saya setting ya sebenarnya. Untuk wirelessnya ini tadi saya sudah ganti namanya jadi Acme, terus passwordnya sudah saya off kan, jadi nanti langsung bisa connect. Kemudian yang perlu kita setting yaitu DHCP nya. Nah, DHCP ini untuk apa? Untuk membatasi IP klien nanti yang terhubung WiFi nya. Jadi gini, di lab ini kan tadi sudah kita setting ya, untuk semua klien itu nanti sudah saya masukkan listnya ini. Jadi tadi itu apa, IP klien itu mulai dari titik 2 sampai ini 16, tapi ada yang 20. Nah, sehingga untuk yang wireless nanti yang connect HP maupun laptop pakai WiFi itu harus selain ini biar nggak tempuk. Makanya kita batasi pakai yang namanya fasilitas DHCP. Nah, ini kita buat mulainya 25 aja. 25 sampai 100. Jadi nanti setiap device yang connect dengan wireless yang di sana itu nanti mendapatkan IP ini 25 sampai 100, sehingga nggak mungkin tempuk atau konflik IP-nya dengan ini. Seperti itu ya. Nah, di intinya kita coba save. Dah. Sekarang kita coba konekkan pakai HP ini, terus kita buka 192.212. Ini saya stop. WiFi nya kita konekkan dulu. Acme kita connect. Sudah connect, kita buka. Ini baru tadi laporan sinkron. Kita buka 192.168.0.212. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali ya tadi. Alhamdulillah bisa connect ya. Kita pilih servernya ini. Alhamdulillah berhasil teman-teman. Jika ada yang bingung atau mungkin ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Mungkin kalau ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang masih bingung. Jika tidak keberatan bisa ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.